malam hari ini yang sudah hadir di Studio TV One. Baik, langsung saja saya perkenalkan untuk Anda pemirsa, karena kita akan membahas apa yang kemudian diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto ini memberikan abolisi dan juga amnesti kepada Tom Lembong dan juga Hasto Kristianto. Apa alasan dibalik pemberian abolisi dan juga amnesti ini? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan untuk Anda. Di sebelah kanan saya ini sudah hadir ada Bang Saud Situmorang, sahabat Tom Lembong. Selamat malam Bang Saud. Malam, terima kasih sudah diundang. Oke, di sebelah Bang Saud Situmorang ini juga sudah hadir ada Pak Ahmad Riza Patria, politikus Gerindra sekaligus Wakil Menteri Desa PDT. Selamat malam, Pak Riza. Selamat malam, Assalamualaikum. Sebelah Pak Riza ini sudah hadir Mas Agung Baskoro, pengamat politik dari Triaspol. Selamat malam Mas Agung. Malam, Pak Vena, pemirsa semua. Oke, saya pertama-tama mengawali ke Pak Riza terlebih dahulu ya. Pak Riza, ini kan Pak Presiden Prabowo Subianto ini kemudian sudah memberikan abolisi dan juga amnesti untuk Tom Lembong dan juga Hasto Kristianto. Publik bertanya-tanya apa sebetulnya alasan dari Presiden Prabowo memberikan abolisi dan juga amnesti ini? Ya sebetulnya sederhana ya, kalau kita bisa memahami apa yang menjadi mimpi, keinginan, harapan, niat baik, cita-cita Bapak Prabowo, itu kita mudah sebetulnya menebaknya. Karena Bapak Prabowo itu selalu ingin memastikan semua kebijakan, keputusan yang diambil atas nama pribadi, partai, terlebih sebagai Presiden Republik Indonesia, selalu ingin mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Selalu ingin mengedepankan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Dan selalu ingin berbuat yang terbaik bagi kepentingan semua. Selalu Bapak Prabowo itu sering saya sampaikan, selalu 3T. Apa itu 3T? Selalu ingin memberikan yang terbaik. Tidak cukup memberikan terbaik, beliau ingin memberikan yang terbanyak, artinya terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak sebagian orang. Makanya ada cek kesehatan gratis untuk seluruh rakyat. Ada sekolah unggulan Garuda, ada sekolah rakyat, ada makan gizi gratis, dan semua program untuk seluruh rakyat. Tidak cukup terbaik dan terbanyak, Presiden justru ingin juga tercepat. Jadi beliau tidak sabar, tidak ingin melihat rakyat Indonesia menderita, susah. Artinya apa? Semua kebijakan yang diambil selalu untuk kepentingan bangsa negara yang terbaik, terbanyak dan tercepat. Jadi kalau melihat pada kasus abolisi dan amnesti, sederhana sebetulnya. Ini diambil untuk kepentingan bangsa, kepentingan rakyat. Beliau tidak ingin polarisasi yang terjadi selama ini akibat Pilpres 2014, 2019, dan masih ada residu-residu 2024 berlanjut terus. Beliau ingin segera menyelesaikan masalah. Beliau ingin bersama-sama mengajak semua elemen bangsa, tidak hanya partai politik, tapi semua terlibat aktif bersama-sama membangun bangsa. Beliau juga ingin menunjukkan tidak boleh pilih kasih, tidak boleh dendam, dan semua ini diambil semua untuk kepentingan persatuan, rekonsiliasi, dan hal-hal yang lebih besar lainnya. Mungkin ada sebagian orang yang tidak bisa menerima, ya. Tapi ternyata sebagian besar seluruh rakyat Indonesia justru menerima dan memahami inilah kebesaran jiwa seorang pemimpin sejatinya, seorang presiden yang luar biasa, yang tidak hanya bisa menarasikan, mewacanakan, menyampaikan secara jelas atau menghipnotis seluruh rakyat Indonesia, tapi beliau mengambil sikap, satu tindakan konkret yang nyata dengan keberaniannya mengambil sikap abolisi dan amnesti. Dan ini insya Allah ini menjadi penting, terlebih beliau suka menyampaikan belajar dari Nelson Mandela dan banyak pemimpin, dan ini dilakukan di banyak negara di Afrika, di Korea Selatan pernah juga, di Jerman, di banyak negara dilakukan. Dan Indonesia juga demikian, Bung Karno pernah lakukan, Pak Harto pernah lakukan, Gus Dur,
bahkan Pak Pak Riza, Jokowi, semua lakukan hal yang sama untuk kepentingan bangsa yang lebih besar. tadi Anda menyinggung soal rekonsiliasi. Apakah ini juga memang sebagai langkah yang diambil Presiden Prabowo untuk rekonsiliasi nasional, merangkul semua lawan? Jadi ini bukan soal pro kontra, ini bukan soal oposisi atau koalisi, bukan. Ini kepentingan bangsa. Beliau melihat begitu besar masalah bangsa, begitu kompleks masalah-masalah bangsa. Ayo dong sama-sama membangun. Beliau ingin menyampaikan berkali-kali, satu lawan atau satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan sangat sedikit. Itu artinya beliau ingin mengajak semua, jadi tidak hanya partai politik, terlebih partai PDIP. Coba lihat di kabinet sekarang merah putih, tidak hanya partai besar, maaf, partai kecil atau istilahnya partai 0, pun diberi kesempatan duduk untuk berbuat. Ya. Mungkin orang melihat, kok Pak Prabowo semua diberi kesempatan? Ya memang, membangun bangsa ini harus memberi kata semua anak bangsa, kita tidak boleh mengecilkan, apalagi meremehkan, menjelekkan, semua punya dan beliau memberi kesempatan, ayo sekarang saatnya berbuat. Tidak lagi dendam, tidak lagi menjelekkan, menyalahkan. Silakan boleh nyinyir, boleh ini silakan. Tapi beliau dengan tegas, dengan keberaniannya, jiwa besarnya menunjukkan ini. Saya kira ini satu bentuk konkret daripada kenegarawan Pak Presiden. Kita memang butuh pemimpin yang negarawan di era sekarang ini yang berbeda pemikiran, berbeda partai, berbeda agama, suku. Indonesia sangat kompleks ya, tapi kita butuh pemimpin pemersatu, pemimpin yang punya visi ke depan, yang selalu mengedepankan kepentingan bangsa rakyat. Saya kira ini satu contoh yang baik dan kita ikut bangga, ikut terharu di tengah seperti ini, tidak dendam. Beliau 2 periode, bahkan 3 kali maju di Pilpres. Kalau kita flashback ke belakang, ya luar biasalah apa yang terjadi di media sosial. Tidak ada rasa dendam. Justru beliau tunjukkan dengan keberaniannya, kejiwaan besarnya, semua resiko diambil untuk kepentingan bangsa dan negara. Baik, Bang Saud, Pak Riza dan juga Mas Agung ini sudah terhubung juga ya bersama kami. Ada Pak Hendrawan Supratikno, politikus dari PDI Perjuangan. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat malam Pak Hendrawan. Selamat malam, Vena. Oke, saya izin ke Pak Hendrawan terlebih dahulu ya. Ini kan PDIP baru selesai menggelar Kongres ke-6 di Nusa Dua Bali Convention Center. Dan tadi juga kita sudah menyimak Pak Hendrawan pernyataan disampaikan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, yang juga menyebut sikap PDIP ini saat ini tidak kemudian mengatakan sepenuhnya koalisi dan juga oposisi, menjadi penyeimbang begitu. Tapi apa sih sebetulnya maksud pidato dari Bu Megawati? Tentunya apakah memang benar ini akan sepenuhnya koalisi atau oposisi? Jadi selamat malam untuk teman-teman yang ada di studio. Jadi bagi kami istilah-istilah seperti koalisi dan oposisi yang dikenal dalam sistem pemerintahan parlementer itu tidak berlaku ya. Itu sebabnya kami keluar dari dikotomi oposisi dan koalisi. Yang jelas, sikap kami sudah dinyatakan secara jelas, kami ingin memerankan fungsi sebagai mitra strategis, strategic partner, yang berada di luar pemerintahan, tetapi memiliki sikap yang jelas, yaitu mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, program-programnya kita berusaha untuk sukseskan secara maksimal, ya, hal-hal yang bagus harus didukung, sementara memberikan kritik-kritik yang konstruktif sifatnya, ya, untuk program-program yang kami nilai kurang tepat. Jadi kami berterima kasih untuk kebijakan Presiden, politik hukum Presiden, karena politik hukum Presiden bagi kami nilai sebagai upaya sebagai kepala negara, Presiden lebih peka, politik hukum yang lebih peka terhadap aspek-aspek moral dan etika. Jadi ini sesuatu yang luar biasa dan untuk itu kami berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Oke, baik, saya mau ke Bang Saud kalau begitu. Bang Saud, ini kalau kata Pak Hendrawan adalah bentuk kepekaan dari Presiden Prabowo. Tapi kalau kita lihat ini juga bisa diartikan bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto ingin kemudian rekonsiliasi, merangkul semua lawan. Menurut Anda seperti apa? Ya, kalau kita mau ke judul kita malam ini, strategi G2 abolisi dan amnesti ini sama dengan koalisi, saya harus tegas mengatakan
kalau koalisinya against corruption, why not? Ya enggak? Ini koalisinya against corruption. Oleh sebab itu nanti kita akan diskusi juga what next-nya abis dari abolisi dan amnesti ini. Saya beberapa kali, with all due respect Mr. Presiden, kembalikanlah undang-undang KPK supaya what next-nya ini tidak piecemeal. Of course saya sampai hari ini masih ini piecemeal ya, sepotong ada case di sini, ada case di sini. Kita nggak mau juga Mr. Presiden main di piecemeal ke depan dalam kaitan yang disebut Profesor Hendrawan tadi. Beliau profesor saya di UI yang mengatakan bahwa politik hukum itu akan menjadi sulit untuk sustainable. Jangan lupa, berulang-ulang saya katakan memberantas korupsi itu harus sustainable. Kalau nggak rontok, Mbak, rontok. Kita udah ngalami loh ya, indeks persepsi korupsi kita naik sampai 40, jadi undang-undang KPK kita jatuh ke 34. Saya khawatir mimpi Pak Prabowo makin sulit, pertumbuhan ekonomi 8%, dan saya berharap Pak Prabowo selesai berapa tahun ke depan indeks persepsi korupsi kita di atas Malaysia. Untuk menjadi seperti itu, ini ada kaitan dengan investasi, ada kaitan dengan daya saing, ada kaitan dengan cara kita melaksanakan hukum, politik hukum, terus kemudian ekonomi dan seterusnya. Demokrasi termasuk, jangan lupa cara kita berdemokrasi sangat rendah, dapatnya cuma 22. Jadi ini ada banyak poin-poin yang saya berharap, kita kan ada politik cerdas berintegritas di KPK. Itu udah ada tools-toolsnya. Nanti Mas Rija juga bisa, kita berdialog lebih lanjut di darat bagaimana supaya ini sustainable dan kita nggak membiarkan Pak Mr. Presiden di piecemeal itu. Jangan. Ada gambar besar. Of course dia nggak akan menang di semua battle ya. Ini war against corruption. Di battle ini mungkin kalah di battle, tapi secara keseluruhan kita menang. Itu yang kita harap dari nantinya. Kalau untuk against corruption, why not gitu? Yes, of course. Oke, saya meminta analisa Mas Agung kalau begitu. Mas Agung, ini Anda melihat makna keputusan dari Presiden Prabowo Subianto ini sebetulnya motifnya apa? Ya, tadi sudah dipaparkan Bang Riza juga, tapi yang jelas saya ingin merangkum pertama rekonsiliasi nasional, karena kita tahu ada ekses pemerintahan Pak Jokowi 2 periode. Yang kedua ada residu Pilpres 2024 yang jauh dari kata selesai. Dan apa yang diberikan Pak Prabowo kepada Pak Hasto dengan amnesti, kemudian abolisi kepada Pak Tom, itu sedikit banyak bisa memastikan rekonsiliasi nasional itu terwujud dengan optimal. Yang kedua, saya melihat ada gaya kepemimpinan yang baru dari Pak Prabowo, merangkul keywordnya. Setelah sebelumnya lebih banyak memukul, Mbak. Jadi merangkul semua lawan, kawan, sampai mungkin saya kira lawan-lawan politik Pak Prabowo bingung nih. Kawan-kawan politiknya juga bingung, ini mau kemana nih arahnya. Karena kalau ditanya what next after amnesti abolisi, prediksi saya reshuffle. Ya what next-nya seperti itu. Akan ada reposisi, ada yang masuk, ada yang bertahan. Mungkin ada yang keluar juga, kita nggak tahu. Tapi kita nantikan apakah segera setelah Kongres, apakah jelang 1 tahun pemerintahan. Karena ini dinamika yang masih menjadi misteri, walaupun bisa jadi sudah ada pembicaraan itu di belakang panggung politik kita. Nah yang ketiga yang perlu juga kita lihat, ada semacam balancing of power. Jadi ketika diberikan hadiah politik kepada poros Teguh Umar, poros Lebak Bulus, ya mau nggak mau poros yang lain di Solo itu harus mengelus dada lebih dalam, karena yang dibebaskan ini kan lawan-lawan politik dari poros Solo semacam itu, sehingga balancing of power yang ingin diarahkan oleh Pak Prabowo hari ini benar-benar terlaksana dan beliau orkestrator utamanya. Jadi kalau ada isu matahari kembar, isu matahari-matahari yang lain, hari ini mataharinya tunggal, terbit di ufuk timur, gitu ya. seperti itu. Jadi ini pesan yang bagus, positif, dan memberikan hal yang baik bagi semua pihak, khususnya bagi masyarakat, bahwa ya sekarang tongkat komando itu ada di tangan Pak Prabowo dan harapannya bisa memberikan manfaat dan kebaikan kepada semua. Mungkin sebagai pengantar begitu, Mbak Vena. Oke, baik. Menarik ya kalau kita lihat responnya saat ini semuanya mengatakan positif, tapi ada juga muncul pendapat dari publik yang mengatakan bahwa keputusan ini tentunya disebut mengabaikan keadilan hukum. Nanti kita jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau ke Pak Riza kalau begitu. Pak Riza, ini kan langkah ini menuai pro dan kontra antara politik dan juga hukum. Bagaimana tanggapannya? Ada orang menyebutkan ini forgiven but not forgotten. Jadi ini kan memaafkan, bukan melupakan. Gitu. Jadi maafkan bukan melupakan. Jadi kasus hukumnya berdiri sendiri. Pak Presiden tidak masuk pada wilayah hukum. Pada substansi hukumnya tidak masuk. Tidak mengintervensi hukum. Tapi Presiden sebagai
statesmanship, dia justru hadir sebagai pemimpin sejati, sebagai negarawan. Masuk di proses ini adalah untuk kepentingan yang lebih besar daripada hukum itu sendiri, yang substansi terkait kebangsaan, kenegarawanan, kenegaraan. Itu penting dipahami. Jadi jangan diartikan presiden mengintervensi, apalagi melemahkan hukum. Tidak. Kenapa demikian? Karena ketika proses ini berlangsung, presiden tidak melakukan intervensi. Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi hakim, bagi jaksa, bagi pembela, dan bagi Mas Hasto. Begitu juga Mas Tom Lembong, dengan segala pendukungnya, dengan pengacaranya, dengan jaksanya, hakim silakan. Ketika selesai diputuskan, disitulah presiden baru mengambil sikap sesuai dengan konstitusionalnya, hak prerogatifnya, abolisi dan amnesti. Dan proses ini juga berlangsung sesuai mekanisme yang diatur dalam pemerintahan, yaitu mendapatkan persetujuan dari DPR. Alhamdulillah ada Bang Dasko di situ, kawan-kawan yang cepat merespon dan memahami apa keinginan presiden untuk kepentingan bangsa. Jadi hari ini kita bersyukur, pemerintah sebagai eksekutif, DPR sebagai beriringan, bersama-sama saling membantu, saling melengkapi, semuanya kedua lembaga ini, bahkan yudikatif, bersama-sama untuk membangun bangsa. Jadi ini bukan soal impunitas, bukan melemahkan hukum, justru sebaliknya. Ada yang lebih substansi dari masalah hukum sendiri. Jadi teman-teman, para pakar, para ahli hukum, saya mengajak kita melihat kepentingan yang lebih besar, itulah yang diambil. Pak Prabowo menunjukkan tidak ada dendam, ya, tidak juga mengintervensi. Kan bisa saja beliau dengan caranya mempengaruhi. Hakim umpamanya agar Mas Tom umpamanya diberatkan, Mas tidak kan? Atau justru sebaliknya Mas Tom supaya dikurangi, jangan berat gitu kan? Atau sebaliknya Mas Hasto jangan berat-berat dihukum, kan bisa. Tapi dia tidak lakukan, itu yang namanya intervensi hukum. Itu namanya cawe-cawe, tidak dilakukan. Bahkan presiden memperlihatkan kepada kita bahwa inilah ada kepentingan yang lebih besar dari kedua kasus ini, yaitu rekonsiliasi. Kebetulan saja, Mas Tom mewakili sekelompok ya, pilpres katakanlah Mas Anies kira-kira gitu ya. Kebetulan saja Mas Hasto mewakili Mas Ganjar, kebetulan. Tapi ada yang lebih penting daripada kontestasi itu, yaitu adalah bersama-sama Bapak Presiden ingin membangun bangsa, siapapun itu. Makanya semua diajak, berkali-kali beliau mencoba ke PDIP, Bang Dasko bolak-balik ke PDIP dengan Ibu, dengan Mbak Puan semua. Apa sih? Udah selesai pilpres, membangun bangsa. Jadi sekiranya itu, dan beliau juga ingin, kalau ada orang bilang, wah nanti nggak ada oposisi. Ya beliau berpikir ini bukan oposisi atau koalisi, beliau ingin semua elemen bangsa bersatu membangun bangsa. Oke, tujuan baik dari Presiden Prabowo Subianto. Mas Agung, silakan direspon. Ya, konteks ini kan ada menselebrasi 17 Agustus 1945 ya. Jadi pengen semuanya ikut gembira, ikut merayakan semacam itu, seperti itu, sehingga apa yang diharapkan oleh semua pihak, rekonsiliasi nasional terwujud bisa tercapai. Tapi memang kekhawatiran semuanya lebur dalam sebuah koalisi pemerintah juga tidak bisa kita mungkiri. Dan publik hari ini memang harus turun gunung mengawasi, terlibat dalam kebijakan agar check and balances itu memang kita kelola sendiri tanpa mengharapkan satu partai tertentu ataupun pemerintah secara umum, karena ini yang sedang dikhawatirkan semua pihak, dan harapannya ini bisa menjadi masukan kepada pemerintah juga untuk memastikan bahwa setelah amnesti abolisi ya kembali perform, kembali bekerja dengan maksimal. Dan terkhusus untuk PDIP yang memainkan peran sebagai penyeimbang ini, saya ingin menyampaikan bahwa saya teringat dengan kasusnya Demokrat ketika berada di pemerintahan Pak Jokowi berperan sebagai penyeimbang. Waktu itu 9 bulan pemerintahan mau selesai, akhirnya Demokrat masuk ke dalam kabinet lewat Mas Ahaye sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang. Nah, setelah 9 bulan pemerintahan Pak Prabowo bergulir, PDIP itu mendeklarasikan diri sebagai penyeimbang. Beda waktunya kalau Demokrat di akhir masuk ke kabinet, apakah PDIP ada kemungkinan masuk ke kabinet di awal-awal ini, walaupun tensinya tetap sebagai mitra strategis lebih besar ketimbang mitra kritis. Nah, sehingga harapan untuk check and balances tadi selain publik, ya kita berharap juga PDIP ada sisa-sisa mitra kritisnya sebagai penyeimbang itu. Walaupun
bisa juga 9 bulan setelah Kongres nanti PDIP masuk ke dalam kabinet, walaupun itu akan kita tunggu bagaimana keputusannya di Kongres nanti seperti itu. Oke, saya mau ke Bang Saud untuk merespon adanya apa yang disampaikan rekonsiliasi nasional niat baik dari Presiden Prabowo. Iya, yang paling utama kan sebenarnya strategi boleh berubah, sistem boleh berubah, kemudian orang-orang yang ikut di dalam boleh berubah gitu ya. Semuanya boleh berubah kalau dari sisi manajerial. Yang nggak boleh berubah itu adalah nilai yang ada, nilai apa mau kita usung di sini. Kalau Pak Prabowo pingin pertumbuhan ekonomi 8%, dalam hitung-hitungan saya kan indeks persepsi korupsi harus 67. Itu regresi linearnya rumusnya kayak begitu gitu. Nah kalau kemudian kita ini sama-sama duduk koalisi against corruption, why not gitu kan. Oke, soal check and balance, aduh kalau saya bilangnya check and balance itu benahin aja lah BPK tuh. Supaya jangan terlalu politiking tuh BPK tuh. Itu udah beres semua nih. Ya, ini kan soal, Tom Lemo kan soal hitung-hitungan juga. BPK bilang nggak ada kerugian. Terus kemudian BPKP bilang ada kerugian. Ya, maka saya bilang BPK aja dibenarin, check and balance-nya selesai. Semua angka kita bereskan di sana. Nggak ada lagi satu rupiah pun yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi artinya oke, sementara mereka memang itu apa dari latar belakangnya politik semua. Tapi bolehlah latar belakang politik. Tapi the way you see the numbers, don't even think about the politik gitu loh. Iya number itu, oh ini minyak kita kurang, oh ini pajak kita kurang, oh ini ikan kita banyak, tapi kok pajaknya cuma segini kan gitu ya. Kan semua BUMN diaudit sama BPK sekarang. Tapi apakah, nah kita tahu kan kasus kemudian Pertamina kayak gimana gitu. Jadi maksud saya, koalisi dalam soal politik, ya di mana-mana di Amerika juga begitu, tapi mereka makan malam juga ketawa-ketawa juga tuh, bicara juga membangun di Amerika. Kapan kita serbu tuh negara sono, kan begitu ya Mas. Jadi sekarang create value tadi tuh. Dinamis ya. Iya, itu kira-kira Mbak. Oke, Pak Riza silakan direspon apa yang disampaikan oleh Bang Saud dan juga Mas Agung tentunya. Kemungkinan kalau bisa nih PDIP tetap dalam posisi mitra strategis, mitra kritis, Pak Riza. Jadi begini ya. Bagi Pak Prabowo itu prinsipnya selalu ingin mengajak semua elemen bangsa bersatu. Karena persatuan, stabilitas politik kunci keberhasilan pembangunan. Jadi jangan ada lagi hiruk pikuk dan sebagainya soal-soal pilpres, pilkada, pileg dan sebagainya. Sudah selesai. Saatnya membangun. Nanti beliau menyampaikan, nanti ketika masuk pileg silakan lagi. Boleh di antara kita maju, boleh. Beliau tidak melarang. Tidak juga ingin menjadi calon tunggal, tidak. Demokrasi silakan. Tapi sekarang sudah selesai, ayo bangun bangsa. Jadi begitu juga dalam hal ini. Jadi soal checks and balance tentu penting. Ya. Tapi bukan berarti kalau ada yang di luar dan di dalam kemudian check and balance itu terjadi. Bukan. Substansinya apa sih? Substansinya adalah sejauh mana hasil pembangunan itu sendiri. Kalau banyak di luar, banyak dalam, tapi tidak ada hasil pembangunan juga buat apa? Ya kan? Atau kalau semua di dalam tapi hasilnya lebih baik, ya kenapa tidak? Jadi saya kira ini bukan soal di luar atau di dalam. Sejauh mana kemauan kita bersama-sama duduk bekerja keras untuk membangun bangsa. Saya kira kita menghormati pilihan-pilihan partai. Ya. Partai manapun boleh di dalam, boleh di luar. Bahkan Pak Prabowo menyampaikan semua untuk kepentingan bangsa negara. Semua yang di dalam maupun di luar untuk kepentingan merah putih. Jadi biasa saja, bahkan kita hormati itu semua. Ya, jadi menghormati keputusan apapun yang diambil oleh PDI Perjuangan. Saya mau ke Pak Hendrawan kalau begitu. Pak Hendrawan ini bagaimana kalau dari PDIP? Luar biasa narasumber yang kita miliki pada Apa Kabar Indonesia sore malam ini. Dari Pak Saud Situmorang kita sangat setuju bahwa kita harus membangun ekosistem anti korupsi yang kuat. Kita bantu Pak Prabowo untuk membangun ekosistem tersebut. Tanpa ekosistem anti korupsi yang kuat, korupsi akan merusak imajinasi anak bangsa terhadap ideal-ideal sebuah negara yang modern dan adil. Jadi kita dukung Pak Saud, terima kasih. Kemudian untuk Pak Riza, kita setuju sekali. Kalau kita tidak solid ke dalam, sebagai bangsa tidak solid, bagaimana kita bisa bonafit keluar? Bagaimana kita bisa meningkatkan pembangunan ekonomi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat? Jadi ini penting. Kemudian untuk Bung Agung, bagus sekali ini, ya kita harus diingatkan terus bahwa hukum mengapung di atas lautan etika.
Itu sebabnya tanpa dasar-dasar etika yang kuat, hukum akan menjadi senjata politik ya untuk melemahkan lawan dan seterusnya. Oleh Pak Agung kita diingatkan bahwa melalui check and balance, demokrasi kita bangun tidak hanya untuk kepentingan demokrasi itu sendiri, tetapi demokrasi harus deliver, harus berakhir dengan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Demokrasi should deliver. Kalau demokrasi hanya untuk gontok-gontokan dan seterusnya, tidak memberikan hasil yang real, yang dirasakan oleh masyarakat, demokrasi ini tidak bisa melewati batu uji ya ideologi kita. Itu sebabnya narasumber-narasumber ini luar biasa malam hari ini. Ini adalah sesi yang bersejarah. Mudah-mudahan politik hukum ke depan semakin peka terhadap persoalan-persoalan etika dan moral. Karena tanpa etika dan moral, ya, bangsa ini akan terlantar di tengah lautan globalisasi. Oke, baik. Baik, kita sudah tangkap poinnya dari Pak Hendrawan. Ini Bang Saud tampaknya ada sesuatu yang ingin disampaikan, Bang. Profesor ini mengajari saya kompetitif dynamic. Masih ingat ya, Bro, bukunya ya, Bro? Ingat Pak Saud, hormat Pak Saud. Baik, Beliau mengajari saya kompetitif dynamic. Harus kompetisi itu harus dynamic. Ah, ini nih kita bicarakan malam ini. Oke, baik. Kita masih akan melanjutkan diskusi kita ya. Tapi kita jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang kita akan masih membahas soal abolisi dan juga amnesti tentunya dua tokoh ini. Seberapa penting sih dua tokoh ini dalam konteks politik nasional ke depan? Kalau kita kaitkan juga ini kemana Pak Riza? Jadi ada kalimat apa ya? Presiden itu tidak ingin memenjarakan masa lalu. Tapi presiden ingin membebaskan masa depan. Jadi presiden itu selalu melihat kepentingan bangsa dan rakyat, tapi juga kepentingan ke depan. Tidak bermaksud melupakan masa lalu, tapi masa lalu dijadikan satu pelajaran, hikmah untuk menatap, membangun masa depan yang lebih baik. Jadi sekali lagi, soal hukum tidak diintervensi oleh beliau, justru beliau ingin mengajak kita semua anak bangsa melihat masa depan yang lebih baik. Membangun peradaban, menyatukan hati seluruh rakyat. Inilah modal utama. Menyatukan hati, tidak boleh ada dendam. Persatuan ya. Zero enemy, persatuan, kesatuan, selalu itu yang mengedepankan. Bayangkan kalau kita lihat sebelumnya 3 periode nih, 3 kali pilpres, beliau tetap bangkit ya, tetap maju. Kami yang muda-muda kadang-kadang malu gitu. Beliau sangat senior, tapi selalu pantang menyerah, selalu tangguh. Dan sampai akhirnya, ketika sampai di puncak kekuasaan, beliau tidak menunjukkan kekuasaannya, tapi justru menunjukkan kenegarawannya. Beliau memaparkan, memberi contoh, teladan, dan berada di garis depan untuk membangun. Mohon maaf, saya tidak ingin flashback. Ketika kasus di Timur Timur, beliau sebagai komandan, sebagai pemimpin, bukan pemimpin di mana? Di belakang meja, di gedung-gedung, di barak, tapi di medan pertempuran. Ketika kita diserang, beliau tetap berada, tidak ingin. Ketika beliau sakit, dijemput oleh helikopter, mau ditarik ke markas, beliau tidak mau. Dalam kondisi yang sakit, beliau tetap menjaga, memimpin anak buah, dan meneruskan perjuangan. Itulah pemimpin sejatinya, itulah tentara NKRI sejatinya. Jadi kita banyak belajar lah. Kita bisa diskusi soal keteladanan beliau, keberanian, patriot tanpa dendam dan sebagainya. Kita bersyukur di era yang sekarang yang sangat kompleks ini, geopolitik, geostrategi yang tidak menentu bangsa seperti di dunia, beliau hadir sebagai pemimpin. Kadang saya berpikir, kenapa Bapak Prabowo baru 3 kali diberi kesempatan sama Allah sebagai presiden? Rupanya jawabannya sekarang. Sekarang adalah masa yang luar biasa bagi bangsa Indonesia menghadapi berbagai masalah dunia. Butuh pemimpin yang visioner, yang sejarah, yang negarawan, yang cerdas. Mas Agung. Ya. Saya melihat memang ini efeknya bisa sedikit merelaksasi otot-otot politik kita yang sebelumnya tegang karena pilpres, karena event-event politik yang cukup intensif beberapa waktu terakhir. Tapi jangan lupa bahwa ada problem yang lebih substantif yang sedang kita hadapi, soal-soal ekonomi. Dan ini yang sedang ditunggu publik kita, bagaimana solusi menaikkan daya beli.
menghindari ancaman PHK massal, kemudian soal-soal mengurangi kemiskinan yang semakin meningkat di kota-kota. Nah, publik menanti itu. Ketika elitnya sudah terkonsolidasi, apa sumbangsi elit yang sudah bersatu dan bersama ini untuk mensejahterakan, untuk memastikan indikator ekonomi kita makro-mikro itu bisa membaik. Nah, ini yang ditunggu dan jangan sampai lupa tugas utama ini, dan menteri-menteri Pak Prabowo harus segesit Pak Prabowo memastikan khususnya di bidang ekonomi, memastikan ini bisa selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya seperti itu. Jadi relaksasi otot pasca pemilu kemarin. Persis, Oke. tapi ekonomi harus segera diselesaikan nih, kalau nggak ini bahaya. PR yang berat ya harus segera Persis. diselesaikan. Betul. Baik, saya mau ke Bang Saud kalau begitu. Bang Saud, ini kemarin ketika menjemput Pak Tom Lembong juga sudah sempat membahas kapan kemudian akan ada rencana nggak untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo Subianto? Saya ke beberapa teman-teman mengatakan saya pakai istilah kalau di luar negeri itu kan kedutaan besar itu kita kalau mau datang mau menjabat itu biasanya ada courtesy call kepada Perdana Menteri Presiden. Saya pakai kata courtesy call. Yuk kita courtesy call sama Pak Prabowo. Yeah. Ntar dulu lah Pak Saud kita beresin ini dulu. Pak Thomas aja tuh biarin dulu 1 minggu di rumah dulu, dia bilang gitu. Jadi maksud saya ada keinginan-keinginan untuk kemudian bagaimana sebenarnya courtesy call itu, of course dia presiden kita, dia sudah seperti Profesor Hendrawata bilang ada menggariskan sejarah baru tentang bagaimana yang disebut amnesti dan abolisi dalam perspektif tanpa menghilangkan cita rasa pemberantasan korupsinya. Karena banyak teman-teman di luar kan mendebat semua itu. Kalau saya sih selalu mengatakan 2 case ini, kebetulan saya detail 2 case ini, Thomas Lembong dan Hasto. Dan saya tetap konsisten mengatakan politisasi itu ada, nggak bisa dikatakan nggak ada. Bahkan saya di Thomas Lembong sendiri mulai dari zamannya Gobel sampai kemudian 27 Juli beliau meninggalkan kementerian sampai pindah ke BKPM. Apa yang dia lakukan di sini saya sangat detail. Makanya kayak anak-anak saya nangis di depannya Anies itu kan gitu kan. Jadi maksud saya gini loh. Ke depan kita memang harus juga mulai masuk ke detail-detail supaya kita bisa menghempang orang-orang yang ngaco. Iya dong, ini orang bikin kacau 2 case ini pasti ada nih. Nggak bisa didiemin ini. Kalau nggak nanti dia bikin ngaco terus nih orang ini. Kasus-kasus gini akan muncul terus nih. Nggak bisa kita diemin. Oleh sebab itu kita harus masuk ke detail-detail itu. Siapa ini yang ngaco-ngaco ini? Nggak mungkin juga lah. Kita pasti tahu. Sampai ada 3 hakim sesat mikirnya Mbak. Sesat mikirnya. Oke. Jadi itu kan gimana kalau dikatakan dia bekerja sendiri. Jadi maksud saya ada beberapa detail-detail yang memang kita mau membangun integritas kita, membangun katakanlah pemberantasan korupsi. Jangan lupa gambar besar kita, kalau bisa kita di atas Malaysia, indeks persepsi korupsinya. Strong signal yang dikirim oleh Pak Prabowo kepada market, please come to Indonesia, I do prefer combating corruption. Itu udah clear di sini. Karena bagaimanapun di luar, kalau nggak wartawan asing nggak nanyain gua tuh. Mereka nanyain walaupun dia tinggal di sini. Saya bilang kamu kan tahu kondisinya. Tapi kan Pak Saud terus ngomong, dia bilang gitu. Jadi maksudnya gini loh. Strong signal yang kita terima, yang kita kirim kepada market bahwa kami mulai front di dalam pemberantasan korupsi. Korupsi is korupsi, politik is politik. Itu yang mungkin kita harus what next tadi kita bahas lebih lanjut. Kira-kira gitu. Saya mau ke Pak Hendrawan kalau begitu Pak. Ini bagaimana kalau dari PDIP, langkah selanjutnya yang akan dilakukan, kemudian apa? Apakah memang ini akan kemudian membahas lebih lanjut bersama dengan internal PDIP mengenai posisi yang sebelumnya juga memang sudah disampaikan oleh Bu Megawati jelas sebagai penyeimbang? Betul, jadi kami akan memainkan peran yang lebih konstruktif dan kontributif dalam proses pembangunan ke depan. Kami melihat amnesti yang diberikan kepada Pak Hasto dan abolisi yang diberikan kepada Pak Tom Lembong merupakan ekspresi persahabatan, ekspresi kebersamaan, dan yang lebih penting lagi adalah tekad Pak Prabowo untuk mengembalikan sistem hukum kita untuk lebih peka terhadap aspek-aspek moral dan etika. Dan itu sangat kami hargai. Ketika kami bertemu, saya bertemu dengan Pak Prabowo tanggal 30 Juli yang lalu, saat Pak Prabowo memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum Kwik Kian Gi, kami di sela-sela kedatangan tersebut kami sempat berdiskusi tentang tantangan-tantangan ke depan ya. Kemudian Pak Prabowo bahkan memuji almarhum Kwik Kian Gi sebagai salah satu ekonom yang mempertahankan keberadaan eksistensi pasal 33 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Jadi Pak Prabowo berkali-kali mengatakan bahwa inilah senjata pamungkas yang digunakan oleh beliau ya untuk menjadikan sumber-sumber daya alam yang kita miliki, kekayaan negara yang kita miliki untuk kesejahteraan rakyat banyak ya. Itu sebabnya kita dukung upaya-upaya Pak Prabowo ya untuk membangun tatanan tata kelola yang baik, clean government. Karena tanpa pemerintahan yang bersih ya ekonomi pasar akan bersifat destruktif, khususnya untuk mereka yang ada di lapisan bawah. Itu sebabnya kita dukung melalui peran-peran yang dimainkan, baik dalam legislasi, politik anggaran dan seterusnya. PDI Perjuangan akan berada di garis depan ya untuk mendukung upaya-upaya pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pemberantasan KKN dan seterusnya, yang merupakan tekad dari era reformasi ini. Begitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Hendrawan. Tentu kita nantikan juga ya bagaimana langkah yang diambil dua tokoh ini, Pak Hasto dan tentunya Pak Tom Lembong berikutnya. Begitupun juga dengan PR yang disampaikan oleh Mas Agung tadi, masih ada PR besar soal ekonomi yang harus segera dituntaskan. Terima kasih sudah hadir Bang Saud, Pak Riza dan juga Mas Agung di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam. Dan pemirsa, kami jeda terlebih dahulu. Usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam masih akan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda sesaat lagi.